dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat pemirsa semua dalam keadaan semangat. Apalagi kita menikmati kuliah semangat pagi pada hari ini. Kuliah semangat pagi kita pada hari ini adalah dengan niat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Silakan cari uang yang banyak. Silakan cari rezeki yang banyak. Bismillah, mudah-mudahan Allah berkahi. Dan itu juga kita butuhkan supaya kita bisa menjadi lebih bermanfaat. Tapi satu rumusnya, perindahlah dalam mencari rezeki. Insya Allah tidak lelah, insya Allah tidak akan merugi, dan pastinya akan mendatangkan banyak manfaat. Semangat bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan bahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Muhammad bin Isa ibn Saurah At-Tirmidzi. Pada kali ini kita sudah membahas tentang cara berbicara Rasulullah SAW. Kaifa kana kalamu Rasulillah SAW. Sekarang kita mempelajari bab maja'a fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang senyum dan tawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya, kita menjadi umat Islam punya contoh teladan, bahkan dari urusan senyum sampai urusan tertawa, dari urusan toilet sampai ke urusan istana, dari urusan tanah sampai ke langit, dari dunia sampai ke surga. Itu karena risalah Islam adalah risalah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan pula nikmatku kepadamu, dan aku sudah ridho Islam sebagai agamamu.
Inilah salah satu tujuan kenapa kita mempelajari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, agar kita puas, ridho, agar mendapatkan mardhatillah dalam berislam. Laulal Islam, andai tidak ada Islam, mungkin kita sudah seperti binatang mengikuti hawa nafsu. Laulal Islam, yang kita anggap benar ternyata salah. Yang kita anggap salah ternyata benar. Laulal Islam. Mungkin kalau bukan gara-gara Islam, mungkin kita menganggap kehidupan cuma di dunia ini. Tidak ada lagi alam akhirat. Karena tidak ada ilmu dunia mengajarkan secara empiris tentang akhirat, kecuali yang sudah terwarnai dengan warna Islam. Laulal Islam, kalau bukan karena Islam, ya bukan Allah yang kita cari. Kita yang menjadi Tuhan atau menuhankan sesama makhluk Allah. Wa qul alhamdulillah, karena itu katakanlah alhamdulillah ala ni'matil iman wa ni'matil Islam. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat iman, atas semua nikmat Islam. Semoga ini memberikan manfaat buat kita semua. Dalam bab senyum dan tawa Rasulullah yang akan kita bahas, satu, tentang kepribadian Rasulullah SAW yang murah senyum. Kalau bicara soal ini rasanya masih banyak yang harus kita rubah dari diri kita, terutama sifat suka cemberut, sifat tanpa ekspresi, datar, untuk menjadi pribadi yang murah senyum seperti baginda Rasulullah SAW. Ternyata urusan senyum ini penting ya. Coba sahabat sekarang yang sedang sakit senyum dulu, yang sedang ngantuk senyum dulu. Senyum-senyum semua. Yang sedang ekonominya susah senyum dulu. Yang belum sarapan senyum. Nah, pertanyaan saya ketika senyum, bagaimana rasanya hati? Ya, hati itu rasanya bahagia kalau senyum. Padahal kita juga nggak tahu tuh tadi kenapa. Ya artinya motif untuk senyumnya juga nggak terlalu semangat, biasa aja, tetapi memberikan efek bahagia. Apa ya, kayak wajah itu seperti pori-pori itu membuka, kemudian ya jadi cantik yang perempuan, jadi tampan yang laki-laki, jadi menyenangkan dilihatnya. Dan orang-orang sekitar kita juga kemudian menjadi nyaman bersama kita. Jadi urusan senyum ini ternyata urusan penting. Sampai diatur oleh Nabi SAW. Dalam pengertian diatur ini dicontohkan. Dan seharusnya memang wajah senyum itu menjadi ciri khas orang Islam. Wajah senyum itu menjadi ciri khas orang beriman. Ya, saya juga lagi belajar bagaimana caranya agar selalu berwajah ceria, walaupun hati kadang-kadang kurang bahagia hari ini, tapi demi membahagiakan saudara-saudara kita, ketika kita berjumpa dengan mereka, kita hadapi dengan wajah ceria dan senyum. Nah, ini ciri kepribadian Rasul. Yang juga dibahas di bab ini adalah bahwa mayoritas tertawanya Rasul itu dengan senyum, bukan dengan suara yang lepas. Tapi pernah juga tertawa lepas sampai kelihatan gigi gerahamnya. Yang ketiga yang dibahas juga di bab ini adalah senyum dan tawanya Rasul SAW itu proporsional, tidak berlebihan juga tidak kurang. Kurang tuh kayak gimana ya? Senyum dibuat-buat gitu ya. Ya memang senyum itu kelihatan kok kalau nggak tulus. Senyum pahit, senyum asam. Nah, Nabi SAW senyumnya dari hati,
proporsional, tidak kurang juga tidak berlebihan kayak orang genit, ya kayak orang ganjen cari perhatian, enggak. Rasulullah proporsional. Yang juga dibahas di bab ini adalah bahwa suara tawa Rasulullah tidak terbahak-bahak, tidak meledak-ledak. Ya, ketawanya hanya bisa didengar oleh orang-orang yang dekat dengan beliau. Itu senyum dan tawanya Rasulullah SAW dan poin-poin yang dibahas pada bab ini. Di sini kita akan dapati ada 9 hadis yang akan kita bahas di sini. Jadi cukup banyak walaupun agak mirip-mirip nanti. Jadi saya akan coba bacakan saja, terutama supaya tidak terlalu mengulang dengan yang mirip-mirip. Baik, kita masuk ke hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama tapi urutan ke-226 dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Hadis ke-1 ini di bab tawa dan senyumnya Rasulullah. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani'in qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam qala akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibn Artah an Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurah qala kana saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusyatun wa kana la yadhaku illa tabassuman fakuntu idza nadartu ilaihi qultu aqhalul aini wa laysa bi aqhala. Dari Jabir bin Samurah dia berkata, kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halus dan tidaklah beliau tertawa kecuali hanya tersenyum. Apabila aku melihat beliau, maka aku akan mengatakan seakan-akan beliau menggunakan celak mata pada kedua matanya. Walaupun sebenarnya beliau tidak mengenakan atau tidak menggunakan celak. Jadi digambarkan di sini betis beliau halus, tertawanya dalam bentuk senyum. Apabila Jabir melihat Rasulullah, seakan-akan menggunakan celak di matanya, tapi sebetulnya sedang tidak menggunakan celak. Ini 3 kepribadian Rasul yang dikisahkan oleh Jabir bin Samurah dalam hadis riwayat Tirmidzi, tapi hadis yang semisal juga disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Ahmad. Jadi Nabi SAW betisnya bersih, mayoritas senyumnya adalah tawa, mayoritas tawanya adalah senyum. Kalau dilihat matanya seperti orang pakai celak. Tapi bukan berarti kemudian kantong matanya yang hitam, ya, tidak. Jadi di pangkalnya kira-kira gitu ada hitam. Ya, efeknya mungkin karena sering menggunakan celak atau karena memang begitu fitrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia ya digambarkan tentang fisiknya Rasulullah oleh sahabat. Pasti yang rindu kepada Rasul ketika digambarkan tentang sosok pribadi Rasul, hari ini akan berbahagia dan pastinya bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga sahabat semua yang mencintai Rasul dan suka bersalawat senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Amin. Karena itu ikuti terus program Kuliah Semangat Pagi. Khususnya pada hari ini kita melanjutkan bahasan tentang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sahabat yang berbahagia, kata-kata humusyatun maknanya adalah lembut dan proporsional dengan postur tubuhnya. Jadi kelembutan perempuan misalnya dengan semua ekspresinya dan gemulainya tentu beda dengan lembutnya laki-laki dengan semua
ketegapannya dan ketegasannya. Jangan sampai nyebrang-nyebrang, yang perempuan kayak laki, yang laki kayak perempuan. Itu namanya humusyatun dalam bahasa Arab. Humusyah. Jadi berlaku lemah lembut, apa adanya, ya, proporsional, nggak dilebih-lebihkan. Karena la yadhaku illa tabassuman, tidaklah beliau tertawa kecuali hanya tersenyum. Maksudnya di sini sebagian besar tertawa beliau adalah berupa senyuman. Sedangkan senyuman merupakan permulaan daripada tawa. Tertawa itu kan dimulainya dari senyum. Jadi bisa jadi itu adalah tertawa. Karena senyum merupakan permulaan dari tertawa. Jadi tidak salah kalau disebutkan bahwa mayoritas tertawanya Nabi adalah dengan senyuman. Kenapa? Ya karena senyuman itu sendiri bagian daripada tawa. Nah sekarang tertawanya Rasul seperti apa? Ya hanya dengan senyuman mayoritasnya. Sebagaimana diungkapkan oleh At-Tibi, ngantuk adalah permulaan daripada tidur. Maka boleh jadi orang yang sedang mengantuk itu dianggap sedang tidur, atau dia adalah permulaan tidur. Itu dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Ta'lif Al-Mubarakfuri. Karenanya sebagian tawa Nabi SAW adalah berbentuk senyuman. Tapi bukan berarti Rasulullah nggak pernah tertawa lebar, keras, pernah juga. Ya, tertawa lebar tapi tidak keras suaranya. Kemudian juga keterangan bahwa Nabi sebagian besar tawanya adalah senyum, pernah juga tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Bahkan ada sebagian yang merinci bahwa beliau tertawa apabila terkait dengan urusan akhirat. Dan beliau tersenyum apabila dalam urusan dunia. Jadi Rasul tertawa lebar kalau itu terkait dengan urusan akhirat. Tentang surga misalnya, maka Rasul sering atau beberapa kali sahabat melihat tertawa dengan suara keras dan lebar. Sampai terlihat gigi gerahamnya. Kemudian akhalul ainaini wa laysa bi akhala, seakan-akan beliau memakai celak pada kedua matanya walaupun beliau sedang tidak menggunakan celak mata. Keterangannya karena di pangkal bulu kedua mata beliau ada warna hitam yang memang secara natural itulah fitrahnya Rasul secara fisik. Jadi seperti orang yang memakai celak, padahal tidak demikian. Bagaimana sahabat semua sudah sering pakai celak? Atau pakai eyeliner? Yang dianjurkan adalah pakai celak, dan celaknya Rasul dengan ismid atau asmad. Kita lanjut kepada hadis yang kedua. Hadis yang ke-227 di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala akhbarana Ibnu Lahiyah an Ubaidillah ibn al-Mughirah an Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin al-Harith ibn Haris al-Jaz'i, ia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang semisal juga disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa
Rasulullah adalah pribadi yang sering senyum. Bahkan murah senyum. Ketika melihat musibah pun pertama kali barangkali sebagiannya juga dengan senyum. Kalau melihat menyenangkan otomatis lah senyum. Nah, para sahabat yang berbahagia karenanya pribadi yang murah senyum ini adalah pribadi yang baik. Tapi pikir-pikir ekspresi wajah ini kan mewakili isi hati ya. Kalau orang itu bahagia berarti ya seringkali ekspresi wajahnya juga bahagia dan biasanya senyum. Air mukanya juga menunjukkan kebahagiaan. Tapi kalau orang di hatinya itu banyak iri, dengki, dendam, emosi, egois, ya pasti jarang senyum juga. Karena isi hati itu ya kalau mau tahu sedang apa yang terjadi lihat aja muka. Mata itu mengabarkan isi hati. Ekspresi mulut walaupun diam juga kadang-kadang mewakili hati. Alis, bulu mata, bahkan seluruh organ di bagian wajah ini mewakili isi hati. Nah, karenanya saya doakan semoga kita menjadi orang-orang yang murah senyum karena hatinya memang dipenuhi dan diliputi oleh as-sa'adah, kebahagiaan, dan tentunya yang paling penting pertama kali banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam hadis Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin. Di setiap kebaikan ada sedekahnya. Dan di antara bentuk kebaikan adalah ketika kamu menjumpai saudaramu dengan wajah yang menyenangkan. Misalnya hari ini mau nagih utang. Wajahnya biasanya wajah penagih utang gimana? Ya kalau mau dibayar ya senyum-senyum dulu lah. Jangan langsung menunjukkan maksud dan tujuannya sekaligus. Tetapi di antara bentuk kebaikan yang paling baik adalah menunjukkan wajah yang menyenangkan. Biwajahin talqin. Jadi nggak ada yang disimpan. Menyenangkan aja dan enak bergaul dengan orang yang seperti ini. Tentu gambaran senyuman Rasul itu mewakili sifat beliau yang tawadhu dan pola interaksi beliau dengan lingkungannya atau dengan orang lain selalu memulai dengan senyum. Nah, karenanya para sahabat yang berbahagia, jadilah pribadi yang suka senyum. Saya juga dulu suka dipaksa-paksa senyum, suka diinget-ingetin senyum. Nah, yang kurang-kurang senyum, senyumlah. Walaupun jangan senyum-senyum sendirian, nanti jangan sering-sering maksud saya, nanti ada orang salah paham. Nanti dikira sedang berdialog dengan alam gaib gitu. Atau memang lagi koslet otaknya. Tetapi tentu orang-orang yang berbahagia wajahnya, berbahagia hatinya, walaupun tidak kelihatan senyum tapi air mukanya menyenangkan. Apalagi jika berjumpa dengan sesama muslim, sesama mukmin dalam kondisi bagaimanapun, misalnya mau nagih hutang pakai WA, kirimkan dulu emoticon senyum. Ya, sering-sering senyum. Jadi kadang di zaman sekarang ini, zaman gadget, bisa juga emoticon itu mewakili wajah kita yang sedang tidak berjumpa langsung dengan para sahabat-sahabat yang kita cintai. Kita lanjut kepada hadis yang setelahnya. Seperti saya katakan karena banyak mirip-mirip jadi saya akan loncat. Maksud saya akan banyak membaca hadisnya. Hadis ketiga atau urutan ke-228. Bismillah. Qala haddatsana Ahmad ibn Khalid al-Khallalu qala haddatsana Yahya ibn Ishaq as-Sailahani qala haddatsana Laitsu ibnu Sa'din an Yazid bin Abi Habibin
an Abdullah ibn al-Harith qala ma kana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Qala Abu Isa hadza haditsun gharibun min hadithi Laits ibn Sa'din. Dari Yazid bin Abu Habib dari Abdullah bin Harith, dia berkata, tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar senyum. At-Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis sahih gharib. Jadi hadisun gharib. Hadis gharib dari hadis Laits bin Sa'd. Hadis yang semisal disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad. Jadi tekanannya sama dengan hadis yang sebelumnya. Mayoritas tertawanya adalah diekspresikan dengan senyum. Hadis keempat atau urutan ke-229. Bismillah. Qala haddatsana Abu Ammarin Al-Husain ibnu Huraitsin qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Al-A'mash 'anil Ma'ruri ibni Suwaidin an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu awwalu rajulin yadkhulul jannata wa akhiru rajulin yakhruju minan nar yu'tabir rajuli yaumal qiyamati fayuqalu i'ridu alaihi sigara dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawma kadza wa kadza kadza wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqal a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanatan fayaqul inna li dhunuban ma araha hauna. Qala Abu Dzar falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Cukup panjang. Dari Abu Dzar dia berkata, dari Abu Dzar ini hadisnya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama masuk surga dan orang terakhir keluar dari neraka. Oh, dahsyat. Jadi Rasulullah tahu walaupun masih di dunia siapa yang pertama kali masuk surga dan siapa yang terakhir kali keluar dari neraka. Lanjutan hadisnya, pada hari kiamat seorang laki-laki akan didatangkan, kemudian dikatakan kepadanya, setelah didatangkan ditanya. Jadi pada hari kiamat seorang laki-laki akan didatangkan, kemudian dikatakan kepadanya, tampakkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan dosa-dosa besar disembunyikan darinya. Kemudian orang itu ditanya, bukankah kamu telah berbuat pada hari ini dengan berbuat begini dan begini? Lelaki itu kemudian mengaku dan tidak mengingkarinya sedikit pun. Ia pun merasa takut dari dosa-dosa besarnya. Maka dikatakan, gantilah setiap kesalahannya dengan kebaikan. Jadi ketika si laki-laki ini khawatir dengan dosa besarnya, Allah perintahkan malaikat untuk mengganti dosa-dosa besarnya atau kesalahannya dengan kebaikan. Jadi jangan takut berbicara apa adanya ketika memang harus diketahui apa adanya. Mohon maaf. Setelah dosa-dosa besar yang dikhawatirkan itu disembunyikan dan dosa-dosa besar disembunyikan darinya, kemudian orangnya ditanya lagi, dia tidak tahu bahwa dosa besarnya sudah disembunyikan. Dia masih ketakutan. Kata orang yang berdosa ini, bukankah kamu telah malaikat bertanya, bukankah kamu telah berbuat pada hari ini dan ini, begini dan begini? Laki-laki itu kemudian mengakui dan tidak mengingkarinya. Dan ia merasa takut dari dosa-dosa besarnya.
kemudian dikatakan kepadanya oleh malaikat, maksud saya, kepada malaikat dikatakan, gantilah setiap kesalahannya dengan kebaikan. Setelah diganti, orang yang ketakutan ini berkata, sesungguhnya aku memiliki dosa yang aku kok tidak lihat di sini. Abu Dzar berkata, sesungguhnya aku dapat melihat Rasulullah SAW tertawa hingga nampak gigi gerahamnya. Jadi di hadis ini maksudnya, Rasul tertawa ketika mendengarkan cerita ada orang didatangkan ke hadapan Allah lalu ditanya, bukankah kamu sudah pernah berbuat ini begini-begini di satu tempat, begini-begini, dia pun tidak mengingkari. Tapi itu dosa kecilnya. Lalu dia khawatir dengan dosa besarnya. Pada saat itu Allah perintahkan agar sembunyikan dosa besarnya. Kalau perlu diputihkan. Nah, saat itu dia bertanya, kalau memang hari ini adalah hari pembalasan, kenapa kok ada amal saya yang dosa besar tidak ditampakkan? Nah, ketika dia bertanya seperti itu, Rasulullah kemudian tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat Rasulullah tertawa di situ? Karena ini urusan akhirat, gitu kira-kira. Dan kenapa Rasulullah tertawa? Ya bahagialah, karena orang ini akhirnya tidak disiksa oleh Allah karena dosa-dosa besarnya, tetapi oleh Allah Ta'ala orang ini akan dibebaskan dari dosa-dosa besarnya dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Tapi keterangan di hadis yang ke-229 ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga pernah tertawa lebar sampai kelihatan gigi gerahamnya. Gitu ya. Nah, sekarang keterangan-keterangan hadis yang kita baca tadi. Dari mana taunya Rasul kalau dialah ada orang yang pertama kali masuk surga? Inilah a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama kali masuk surga. Pertanyaannya, dari mana Rasulullah tahu? Ya dari dirinya. Maksudnya apa? Ya karena dirinya lah yang diperkenankan masuk surga pertama kali di akhirat nanti. Ya wajar aja kalau kemudian beliau tahu, sebab sudah dapat bocorannya. Di dalam riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamati fastaftihu, fayaqulul khazinu man anta faqulu Muhammadun, fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahdin qablaka." Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta dibukakan. Lalu seseorang penjaga atau malaikat bertanya, "Siapa kamu?" Maka aku menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu malaikat itu berkata, "Khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk." Ya, disinilah bocorannya betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok tahu lelaki pertama masuk surga, ya karena beliaulah orangnya. Nah, sementara keterangan wa akhiru rajulin yakhruju minan nar, aku juga tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka, dan ini mengerikan. Siapa dia? Maksudnya yang tersisa setelahnya adalah orang-orang kafir yang selamanya menjadi penduduk neraka. Keabadian menjadi penduduk neraka hanya berlaku bagi orang kafir. Adapun orang Islam yang bermaksiat, yang berada di neraka karena kemaksiatannya, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka dalam beberapa kelompok secara bertahap, sebagaimana riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri pada slide sebelumnya. Ini tambahan keterangannya. Sahabat yang berbahagia, mari kita terus bersemangat sambil menimba ilmu di kuliah semangat pagi ini. Hadis lanjutannya, keterangannya, dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
amma ahlun nari alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna. Mengerikan ini. Walakin nasun asabathumun naru bi dzunubihim aw qala bi khatayahum fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman udhina bisyafaati faji'a bihim dhabaira fabussu ala anharil jannah thumma qila ya ahlal jannah afidhu alaihim fayambutuna nabatal hibbah takunu fi hamilis saili. Adapun penduduk neraka yang merupakan penghuninya, maka mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Tetapi orang yang terkena siksa neraka karena dosa mereka atau karena kesalahan mereka, maka Allah mematikan mereka hingga apabila mereka telah hangus terbakar, maka diizinkanlah pemberian syafaat. Lalu mereka didatangkan sekelompok demi sekelompok, lalu mereka disebarkan di atas sungai surga. Kemudian dikatakan kepada mereka, wahai penduduk surga, limpahkanlah air kepada mereka. Sahabat yang berbahagia, Masya Allah, ini masih tambahan keterangan dari hadis yang sebelumnya. Ya, di hadis 229. Yang jelas di tambahan keterangan ini Rasulullah tahu siapa yang pertama kali masuk surga dan Rasulullah juga tahu siapa yang terakhir masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan para sahabat semua termasuk yang terpilih untuk bisa apa kira-kira? Terpilih yang bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan tidak menjadi yang terakhir masuk surga. Kemudian ada tambahan keterangan lagi, wa huwa musyfiqun min kibariha, yakni setelah ditampakkan dosa kecil, dia takut ditampakkan dosa besar dan akibatnya yang saat itu tidak ditampakkan karena saking besarnya. A'tuhu makana kulli sayyi'atin amilah hasanatan. Gantilah setiap kesalahannya dengan kebaikannya. Masya Allah. Jadi kalau istilah bongkaran sekarang kan ada ganti rugi. Nah kalau Rasul selalunya ganti untung. A'tuhu makana kulli sayyi'atin amalah hasanah. Tempatkanlah setiap kesalahan. Jadi gantilah setiap, maksud saya, gantilah setiap kesalahannya dengan kebaikan, wahai Allah. A'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah. Yakni Allah mengganti kesalahan dengan kebaikan karena taubatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti oleh dengan kebajikan. Al-Furqan ayat 70. Atau karena ia banyak melakukan ketaatan, atau ia mengakui dosanya dan takut padanya, atau hal lainnya yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir tambahan keterangan tentang masih ada beberapa keterangan seputar hadis di atas karena kita belum sampai kepada substansi. Dalam satu keterangannya, Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa hadis di atas menjelaskan tentang orang yang bermaksiat dan belum bertaubat. Lalu ia mendapatkan siksa di neraka dan kemudian Allah mengampuninya.
Sedangkan surat Al-Furqan ayat 70 menjelaskan tentang orang yang bertobat nasuha ketika di dunia. Ini tambahan keterangan. Sesungguhnya aku memiliki innali dzunuban ma aroha hahuna. Sesungguhnya aku memiliki dosa yang aku tidak lihat di sini tempatnya. Dia mengatakan seperti ini padahal sebelumnya ia merasa takut atas dosa besar tersebut. Karena setelah ia mengetahui bahwa dosa-dosa kecilnya diganti dengan kebaikan, maka ia ingin dosa besarnya juga diganti dengan kebaikan, dan hilanglah rasa ketakutan yang ia rasakan sebelumnya, serta memohon agar mengganti dosa besarnya dengan kebaikan. Allahumma amin. Dhahika, beliau tertawa, yakni karena takjub dengan laki-laki tersebut yang awalnya takut dosa besarnya ditampakkan, kemudian ia meminta agar dosa besarnya juga jangan ditampakkan dalam rangka agar diganti dengan kebaikan. Hadis ini menunjukkan bolehnya tertawa pada kondisi takjub asal tak melewati batas. Hatta badat nawajidhu, hingga nampak gigi gerahamnya. Rasulullah SAW tertawa hingga kelihatan gerahamnya, dan ini jarang dilakukan oleh karena Rasulullah SAW memang tidak demikian adanya. Adapun hukumnya makruh jika sering tertawa yang berlebihan, sebagaimana hadis Nabi SAW, la tukthirud dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Dan kebanyakan Nabi tertawa hanya dalam bentuk senyuman, dan tentunya yang diikuti adalah yang seiring dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni tidak berlebihan dalam tertawa atau hanya tersenyum saja. Dan ini ciri-ciri orang yang berwibawa biasanya. Baik para sahabat yang berbahagia, hikmah besar yang bisa kita ambil dari pelajaran pada hari ini tentunya adalah bagaimana kita menyontoh Rasulullah menjadi pribadi yang murah senyum, dan ini perlu dilatih bahkan kepada orang yang kita nggak suka sekalipun. Senyum saya kira itu cukup menenangkan dia, dan kita tidak punya kepentingan di luar itu. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagialah menjadi orang yang murah senyum dan senantiasa berwajah ceria ketika bertemu dengan saudaranya, dan ini salah satu adab penting yang diajarkan oleh agama kita. Bahkan digambarkan kalau senyum saja walaupun nggak punya duit, itu dianggap sudah sedekah. Jadi sering-sering senyum supaya dianggap dermawan gitu. Ya artinya orang dermawan otomatis lah insya Allah bahagia hidupnya. Sebaliknya orang bakhil ya memang tidak bahagia hidupnya. Sahabat yang berbahagia, saya ingin cukupkan dulu pada hari ini di hadis yang ini saja. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang. Dan mari kita tutup dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berkahilah harta-hartanya orang yang berwakaf, berkahi pula usianya, berkahi keluarganya, berkahi hartanya, dan berkahi keturunannya untuk orang-orang yang sudah berwakaf. Ya Rabbana, kepada mereka ya Allah yang sedang kekurangan rezeki dan ingin berwakaf, lapangkan rezeki mereka, bahagiakan hidup mereka, berikan kepada mereka keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, jadikanlah semua sahabat pemirsa Kuliah Semangat Pagi
orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan mereka orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya berada di Gunung Merbabu untuk melihat rumah tadabbur Quran kami di Dusun Panggungan. Alhamdulillah kita akan dengar bagaimana dan sejak kapan dan seperti apa pengelolaan rumah tadabbur Quran di dusun-dusun di Gunung Merbabu. RTQ Merapi Merbabu yang sebelumnya bernama Madrasah Ar-Rahman Merapi Merbabu, alhamdulillah sudah berjalan selama 10 tahun sejak meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu. Aktivitas utamanya yaitu memberikan pengajaran Al-Quran kepada masyarakat dusun-dusun di sekitar lereng Merapi Merbabu, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Ada sekitar 5 dusun yang menjadi binaan dari RTQ Merapi Merbabu, di mana para dai harus mengunjungi dusun-dusun tersebut secara rutin meski jarak berjauhan antara satu dusun dengan dusun yang lainnya. Dai atau pengajarnya sendiri merupakan santri alumni Akisi atau Ar-Rahman Quranic College yang mengabdikan diri untuk berdakwah. Selain melakukan aktivitas mengajar, RTQ Merapi Merbabu juga melakukan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya adalah dengan memproduksi jamur tiram putih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para dai dan juga masyarakat di dusun binaan RTQ Merapi Merbabu. Mari bergabung bersama Lasnas Akel dalam mendukung program RTQ di seluruh pedalaman dan dusun-dusun terpencil di Indonesia. Allahu Akbar.